Sairam para bakta yang terkasih, saya Bhavna akan menemani Anda semua di program Kamis Bersama Sai sepanjang bulan yang indah ini. Kami dari tim media Sai Indonesia mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh bakta Sai. Semoga tahun ini dilimpahi dengan cinta kasih yang tak terhingga dan hubungan suci antara kita dengan Sai menjadi lebih erat. Anda mungkin berpikir, rutinitas sehari-hari sudah sangat padat dan tidak ada waktu luang. Lalu, bagaimana cara untuk memperkuat hubungan suci tersebut? Nah, para bakta jangan khawatir, karena selama 3 minggu ke depan, kita akan membahas topik hubungan ilahi. Suami pernah berkata, manusia saat ini sedang berjalan di jalan yang salah. Kalian tidak perlu mengikuti siapapun. Kalian harus mengikuti hati nurani kalian sendiri, yang merupakan majikan kalian. Ikuti kata hati, hadapi segala hal buruk, bertarung sampai akhir, dan selesaikan permainan. 4 hal itu merupakan tugas kalian, karena kalian menghormati dan mengikuti kata-kata mereka yang tidak memiliki keharmonisan dalam pemikiran, kata, dan perbuatan. Kalian cenderung melupakan suami, diri sejati kalian. Situasi ini adalah hasil perbuatan kalian sendiri. Ikuti hati nurani kalian. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Mengapa? Alasannya adalah bahwa seseorang harus mengikuti perintah dari sumber dirinya, hati nuraninya. Kekuatan berkonotasi dengan pengenaan eksternal. Diri berhubungan dengan atma yang sesungguhnya adalah cinta. Jadi, pupuklah cinta kasih. Lalu, bagaimana kita mengikuti guru yang ada di dalam diri kita? Mari kita simak bersama video berikut yang merupakan sebuah kutipan dari seri indah Pesan dari Tuhan yang menjelaskan caranya. Kasih tanpa pamrih yang telah menarik dunia menjadi satu keluarga. Kebenaran dari pesan abadi yang telah diungkapkan melalui setiap tindakan dan kata. Pemenuhan dalam pelayanan yang telah diajarkan oleh pengorbanan tanpa henti. Kehidupan Tuhan itu sendiri merupakan pesan beliau yang sebenarnya. Sairam, dan selamat datang di seri khusus berjudul Pesan Tuhan. Episode hari ini merupakan episode keempat. Jika Anda ingat pelajaran dari episode terakhir bahwa setiap tindakan kita, apapun itu, harus selaras dengan sifat atomik intrinsik kita. Mungkin terdengar agak rumit. Mari kita simak analogi sederhana berikut. Di India ada 2 jenis musik klasik. Musik Hindustan yang populer di utara dan musik Karnatik yang populer di selatan. Pusat dari keduanya adalah alat yang disebut tambura, yang pada dasarnya memberikan bunyi dengungan dan membantu musisi untuk tetap pada kunci yang dimainkan. Ketika musisi itu bernyanyi atau memainkan alat musik, ia tidak boleh keluar dari kunci. Ketika musik tidak sesuai kunci, maka kedengarannya akan seperti ini. Terdengar tidak bagus, bukan? Sama halnya dalam hidup. Di sini, Satya dan Dharma bagaikan dengung dasar
yang disediakan oleh Tambura dan tidak peduli apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Harus selalu selaras dengan kebenaran dan kebajikan. Tidak ada yang luput, dari raja sampai orang miskin. Dan hal ini berlaku 24 jam, 7 hari seminggu. Tidak terlalu rumit kan? Ini aturan universal. Dan aturan yang sama ini berlaku untuk semua. Itulah tepatnya mengapa suami sering memberitahu kita bahwa tidak ada yang namanya kebenaran India, kebenaran Pakistan, kebenaran Amerika, dan sebagainya. సత్యం అనేటువంటిది అమెరికా సత్యము, జర్మనీ సత్యము, జపాన్ సత్యము, ఇండియా సత్యము, పాకిస్తాన్ సత్యము అని సత్యములకు ప్రత్యేకత లేదు. Kebenaran tidak dapat dibagi menjadi kebenaran Amerika, kebenaran India, kebenaran Pakistan, atau kebenaran Tiongkok. అన్ని దేశముల యందు కూడాను సత్యం ఒక్కటే. Di semua negara, kebenaran adalah satu. అట్టి సత్య మార్గమును మనము దైవముగా విశ్వసించి మనం ఆరాధన చేయాలి. Kebenaran harus diakui sebagai ఈనాడు లోకములో ఇన్ని విధమైనటువంటి అవస్థలకు గురి కావటము, ఇన్ని పరిస్థితుల ప్రభావము లేచిపోవటము, దీనికంత మూల కారణము సత్యమును తప్పిపోవటమే మూల కారణం. penyebab utama saat ini mengapa dunia ini terganggu dan mengalami begitu banyak kesulitan adalah karena kita telah melupakan kebenaran. Yang menakjubkan adalah bahwa meskipun prinsip dasarnya sangat sederhana, dalam prakteknya orang hampir tidak pernah ingat dan mengikuti prinsip tersebut. Di sanalah semua masalah muncul. Mengapa seseorang melupakan sesuatu yang begitu sederhana dan sama sekali tidak sulit untuk diingat? Tetapi sebelumnya, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa saya harus mengikuti Satya dan Dharma? Mengapa saya harus jujur pada prinsip Atmik? Oke, Atma ada dalam diri saya. Tapi apa hebatnya tentang hal itu? Jadi, mengapa Anda harus selaras dengan Atma? Suami memberikan jawaban berikut. Dari Tuhan kau berasal dan kepada Tuhan kau harus kembali. Hidup pada dasarnya adalah perjalanan menuju Tuhan. Tidak peduli apakah Anda seorang guru atau dokter atau insinyur atau seorang pengusaha. Ada sebuah jawaban bahwa hidup sesungguhnya adalah perjalanan kembali kepada Tuhan, dan kita jelas tidak dapat mencapai Tuhan dengan mengikuti adharma. Benar begitu? Hal ini juga yang menjawab pertanyaan dasar mengapa kita harus jujur pada sifat kita yang sebenarnya, yang mana adalah Atma. Ngomong-ngomong, Anda yang akrab dengan karya Shakespeare, Hamlet, mungkin ingat bahwa Polonius berkata pada putranya, Laertes, yang paling penting bagi dirimu sendiri dan harus diikuti seperti siang dan malam, tak luput pada siapapun. Kembali ke pertanyaan pertama tentang kelupaan. Jika Anda ingat, kita membahas hal ini waktu lalu. Pada dasarnya, pikiran kita sendiri yang terus mencoba mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Jadi, jika kita belajar untuk menjaga pikiran agar tetap terkendali, maka kita dapat melanjutkan kehidupan dengan cara yang akan memungkinkan kita untuk kembali kepada Tuhan, yang sedang menunggu kita untuk kembali pada Beliau. Terlepas dari semua yang telah dikatakan, adalah fakta kehidupan orang-orang mulai enggan dan hilang semangat, dan tidak selalu jujur pada diri mereka sendiri. Artinya, ada banyak penyimpangan dalam ketaatan terhadap Satya dan Dharma dalam hidup seseorang. Pertanyaan kemudian muncul dengan jelas, dengan rekam jejak yang rapuh, di mana sepertinya seseorang tidak dapat mencapai Tuhan di akhir kehidupannya. Apakah hidup orang itu benar-benar sia-sia? Jawabannya tidak tepat seperti itu. Anda bisa lihat bahwa sebuah kelahiran selalu ada sejumlah kemajuan positif menuju Tuhan. Namun tujuannya tidak tercapai. Hasil akhirnya adalah bersatu dengan Tuhan dilakukan melalui banyak kehidupan, kecuali mungkin dalam kasus yang sangat jarang terjadi. Dengan demikian, terjadilah siklus berulang kelahiran dan kematian.
Artinya, setiap kelahiran diikuti oleh kematian, yang kemudian diikuti oleh kelahiran baru. Setelah kematian datang lagi, dan seterusnya. Dalam beberapa hal, seperti kita pergi ke sekolah, seorang anak diterima pada usia 5 tahun di kelas terendah. Setelah itu, siswa harus belajar melalui kelas demi kelas, sampai akhirnya dia lulus dari sekolah menengah. Di antara waktu belajar tersebut, jika prestasi di kelas tidak bagus, siswa itu bahkan mungkin harus mengulang kelas. Di mana evolusi spiritual seseorang kurang, proses kemajuan biasanya jauh lebih sulit dan bergelombang. Agak seperti grafik pasar saham kadang-kadang. Apakah tidak ada habisnya semua ini? Apakah tidak ada akhirnya sama sekali? Apakah seseorang harus terus naik dan turun tanpa henti? Tentu saja ada akhirnya. Permainan ular tangga versi tradisional India memberi petunjuk. Apa yang Anda lihat di sini adalah tidak seperti ular dan tangga biasa. Dalam versi India didasarkan pada spiritualitas bahwa setelah tahap tertentu kita mencapai zona aman. Saat seseorang mencapai zona aman, maka bersatu dengan Tuhan hanyalah masalah waktu. Ketika seseorang menjadi lebih dan lebih beradab, Tuhan memberikan bantuan untuk menarik orang itu kepadanya, seperti seorang ibu yang membungkuk untuk mengangkat seorang anak yang ada di tanah dan menangis. Apakah Anda ingin Tuhan memberikan bantuan dengan cepat? Tidak masalah bagi suami yang telah memberikan formula sederhana untuk hal itu. Bahkan jika Anda ingat, itu adalah hal pertama yang beliau lakukan pada tanggal 20 Oktober 1940 ketika beliau mengumumkan kepada dunia bahwa beliau adalah awatara zaman ini. Manas bhajre guru charanam Ustara brahma sagar charanam Manas bhajre guru charanam Ustara brahma sagar charanam Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namo. Singkatnya, suami berkata, "Pikirkanlah aku selalu dan sebut namaku terus-menerus, maka itu akan membantumu menavigasi dengan aman melalui badai yang tak terhindarkan." Ini adalah cara paling sederhana untuk memutus siklus kelahiran berulang dan kematian. Jika Anda berpikir tentang hal itu, memang sedikit aneh. Maksud saya di sini kita terus menyebut suami sebagai Tuhan, dan selalu beliau berkata, "Anakku sayang, ini yang harus kamu lakukan untuk bersatu denganku." Bahkan aku menunggu untuk mengulurkan tanganku padamu. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa kau hampir tidak berusaha untuk datang ke arahku. Mengapa begitu? Di sini Baba benar-benar berusaha keras untuk membantu kita. Namun kita tidak ingin meraih tangan beliau yang mengulurkan bantuannya. Mengapa? Suami sendiri telah memberikan jawaban. Dan singkatnya adalah bahwa meskipun kita bersumpah bahwa kita mencintai Baba dan lain-lain, sebenarnya kita lebih tertarik pada benda-benda duniawi daripada ajaran suami. Suami menjelaskan hal ini sebagai berikut. Beliau berkata, "Lihatlah bayi yang sangat muda yang baru beberapa hari dilahirkan. Kadang-kadang tanpa alasan yang jelas, bayi itu tersenyum. Apa yang membuat si bayi tersenyum? Terlalu muda untuk tahu apa-apa tentang dunia ini. Namun ia tersenyum. Alasan mengapa bayi itu tersenyum adalah karena dia bersentuhan dengan Tuhan, dari mana dia datang. Bayi itu tersenyum karena bersatu dengan Atma, yang memang adalah sifat sejatinya. Kalian mengerti?
Kalian paham? Suami melanjutkan, "Wahai manusia, sifat sejatimu adalah atma, dan atma adalah kebahagiaan. Jadi jika kau ingin bahagia, carilah kebahagiaan yang akan datang kepadamu hanya jika kau menyesuaikan diri dengan atma. Tetapi apa yang kau lakukan adalah hal yang salah. Sebagai bayi mungil, kau mencariku, tetapi ketika kau tumbuh, kau menjadi terpesona oleh dunia dan mulai mencari kebahagiaan di sana. Hal ini dimulai pada masa kanak-kanak, menjadi kebiasaan dan bertahan ketika Anda bertambah tua. Hasilnya, Tuhan menjadi prioritas yang lebih rendah daripada dunia karena Anda berpikir bahwa daya tarik dunia akan memberi Anda lebih banyak kebahagiaan dibanding Tuhan. Tuhan akan selalu ada di sana, bukan? Dan Tuhan tidak akan pernah pergi. Jadi buat apa terburu-buru? Sementara itu, apa salahnya jika aku bersenang-senang? Begitulah tepatnya bagaimana manusia akhirnya mengalami kesulitan. Dan ketika kau berada dalam kesulitan, kau menangis untukku, mengatakan, "Oh suami, di mana kau? Tidak bisakah kau melihatku dalam masalah besar? Kenapa kau tidak membantuku?" Dan seterusnya. Kawanku, aku selalu ada di hatimu. Tetapi apakah kau pernah berusaha untuk mencariku? Tanyakan pada dirimu pertanyaan itu dulu. Jadi, pada saat kita menghadapi kesulitan dan mulai menyalahkan suami karena tidak menjaga kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita mengalami masalah? Jawabannya sederhana. Jika kita melupakan Tuhan dan terlalu memperhatikan hal-hal duniawi, masalah akan datang kepada kita, seperti semut yang bergegas menuju makanan manis. Suami memperingatkan kita terhadap semua ini dengan berulang kali mengatakan kepada kita, "Oh manusia yang tertipu oleh musuh yang disebut hasrat, yang bertingkah sebagai teman yang kau temui sebagai imitasi murahan di dunia luar sana. Kebahagiaan sementara berada di luar, sementara kebahagiaan sejati ada di dalam. Pikiran akan selalu menyeretmu keluar, sementara atma akan selalu menyambutmu di dalam. Kebahagiaan tidak akan pernah bisa datang kepada Anda jika Anda terus mendengarkan pikiran Anda dan bertanya-tanya di luar. Dengarkan suara Tuhan di dalam diri. Carilah Dia di dalam diri dan Anda yakin akan menemukan kebahagiaan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya menjalani hidup yang teratur dan tetap mempertahankan fokus pada Tuhan? Ada banyak cara untuk melakukan itu. Dan sebenarnya suami telah menyebutkan banyak cara tersebut. Misalnya ketika berpergian dengan mobil, Anda dapat mendengarkan bhajan dan ikut bernyanyi. Anda dapat mencoba dan membantu orang lain, dan terlibat dalam pelayanan adalah cara lain yang bisa Anda lakukan. Kadang-kadang seseorang perlu fokus pada pekerjaannya karena sangat penting, seperti misalnya seorang pilot atau ahli bedah. Tentunya ketika dokter bedah sedang bekerja, dia harus berkonsentrasi pada apa yang dilakukan dan jelas tidak bisa fokus untuk menyebut nama Bapa. Namun, suami telah memberi kita jalan keluar dari kesulitan yang nyata ini. Beliau berkata, "Pikirkan aku sebelum kau memulai operasi. Setelah itu, kau lakukan pekerjaanmu sebagaimana seharusnya. Dan ketika semuanya selesai, ucapkan kata terima kasih kepada Tuhan. Itu saja. Jika kau lakukan itu, sebenarnya kau telah bersatu denganku dalam seluruh proses itu. Dan percayalah, aku akan bersamamu melalui operasi yang paling sulit." Dan formula ini dapat dipakai oleh siapa saja, termasuk seorang pilot misalnya.
Tetapi semua ini membutuhkan kemauan keras. Dan jika Anda tidak memilikinya, maka pikiran dapat dengan mudah mengalihkan perhatian Anda. Saya tahu orang sering mengatakan bahwa pikiran begitu sulit untuk dikendalikan. Bahkan Arjuna pun mengeluh tentang hal itu kepada Krishna. Dan sekarang adalah zaman kali di mana ada begitu banyak hal yang terus-menerus menarik perhatian kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar tidak berdaya. Apakah ini benar adanya? Apakah kita benar-benar tidak berdaya seperti yang sering kita katakan? Tidakkah suami memberitahu kita lagi dan lagi bahwa aku ada di dalam dirimu, di bawahmu, di atasmu, di belakangmu, di hadapanmu, dan lain-lain? Tidakkah juga beliau memberitahu kita berulang kali, mengapa takut jika aku ada di sini? Pertanyaannya adalah, berapa banyak yang serius mengikuti ajaran suami? Anda tahu ketika orang benar-benar ingin mencapai sesuatu yang mereka anggap penting, mereka akan bekerja dan berusaha dengan keras. Orang-orang melakukan segala macam hal untuk masuk ke Guinness Book of Records. Saya tidak tahu apakah Anda bisa lihat, tetapi di sini, di foto ini seorang pria berjalan di atas tali kawat yang dirangkai di antara Twin Towers di New York, sebelum Twin Tower ini runtuh pada 11 September 2001. Lihatlah pesawat yang terbang di atasnya, terlihat luar biasa untuk pencapaian ini. Orang-orang melakukan segala macam hal untuk menjadi terkenal. Kita tidak mengkritik orang-orang seperti itu, tetapi hanya mencoba mengatakan kepada Anda bahwa ketika seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, seringkali orang itu siap berkorban banyak untuk mencapai tujuan itu. Jadi pertanyaannya adalah, jika seseorang siap untuk melakukan segala macam hal yang beresiko hanya untuk menjadi terkenal, mengapa tidak melakukan sesuatu yang tidak hanya akan menyenangkan Tuhan, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepadanya dan untuk menjadi bahagia? Singkatnya, jika kita serius mencintai suami, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri sebagaimana Baba ingin kita melakukannya. Saya menangis setiap kali orang secara terang-terangan mencemooh Dharma. Jadi intinya, benar-benar dalam hati saya bertanya, apakah saya benar-benar berusaha untuk Tuhan? Selalu mudah untuk terhubung ke Baba dimanapun kita berada. Seperti yang suami katakan, aku selalu siap dipanggil 24 jam, 7 hari seminggu, dimanapun kau berada. Kau tidak perlu laptop atau ponsel untuk menghubungiku. Koneksiku dengan kalian adalah hati ke hati. Dan Om adalah nomor teleponku. Bahkan kau dapat menggunakan nama Tuhan dan yakin akan dapat menghubungiku. Dan jika kau memanggilku dengan keyakinan penuh, bukan dengan keyakinan dan keraguan parsial, kau akan diyakinkan bahwa aku akan bergegas membantumu. Demikianlah pelajaran yang bisa dibawa pulang untuk episode ini. Tuhan adalah satu-satunya teman sejati kita, dan Tuhan bisa dihubungi 24 jam 7 hari seminggu, asalkan kita menempatkan kepercayaan yang sempurna dan tanpa syarat kepada Beliau. Itu saja yang kita miliki untuk hari ini. Terima kasih telah bersama kami, dan kami berharap Anda menikmati presentasi dari kami. Bergabunglah dengan kami besok. Jai Sairam. Ternyata tidak susah ya para bakta. Yang perlu dilakukan
hanyalah untuk selalu mengingat bahwa suami ada di dalam diri kita semua dan beliau senantiasa menunggu panggilan kita dan juga dengan mempersembahkan atau mengingat beliau sebelum melakukan segala aktivitas sehari-hari, kita sudah terhubung dengan guru kita yang tercinta. Sekarang, mari kita dengarkan bersama kutipan wacana Bhagwan dalam segmen Sai Lentera. ప్రేమ స్వరూపులారా, साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Wacana Bhagawan pada acara World Youth Conference 2007, Prashanti Nilayam, 28 Juli 2007. Menurut kalian, apa tujuan dari diberikannya tubuh ini kepada kalian oleh Tuhan? Ini hanya untuk membuat kalian menyadari diri kalian sendiri. Tetapi kalian melupakan hal ini dan hanya memusatkan pikiran pada tubuh fisik. Lagi pula, apa yang ada dalam tubuh fisik? Tubuh ini seperti gelembung air. Pikiran ini seperti monyet gila. Jangan mengikuti tubuh. Jangan mengikuti pikiran. Ikuti hati nurani. Andai saja kalian mempelajari asas sederhana ini, hidup kalian akan dikuduskan. Kalian tidak perlu mengindahkan apapun yang mungkin dikatakan orang-orang. Kemurnian, kesadaran adalah hasil dari pengetahuan. Hanya ketika kesadaran kalian murni, kalian akan mencapai kebijaksanaan. Kemurnian pikiran adalah yang terpenting. Jagalah pikiran kalian agar tetap murni, bebas dari semua jenis polusi. Setiap kali pikiran jahat memasuki pikiran kalian, ingatkan diri kalian, ini tidak baik, ini bukan milik saya, bukan milik saya. Dan usirlah semua pikiran jahat itu jauh-jauh. Katakan pada diri kalian, ini semua bukan milik saya. Milik saya hanya pemikiran dan ide-ide yang bagus. Selalulah ingat akan kebenaran bahwa cinta adalah Tuhan. Hidup dalam cinta. Jika kalian bisa memupuk pikiran positif dan mulia seperti itu, semuanya akan berubah menjadi baik bagi diri kalian. Banyak orang tertipu oleh hal-hal fana. Tidak diragukan, kalian memiliki hati yang murni. Kalian memiliki pikiran yang murni, namun polusi kadang terjadi. Kalian sendiri harus memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini merupakan sadhana atau latihan spiritual untuk kalian. Apa itu sadhana? Apakah duduk bermeditasi dan melakukan japa atau pembacaan nama Tuhan? Tidak, itu bukan sadhana. Menurut kalian, apa arti meditasi? Kalian pikir meditasi adalah duduk di tempat sepi dan merenungkan nama Tuhan? Tidak sama sekali. Renungkan pikiran murni dalam pikiran kalian sendiri. Renungkan kebenaran yang ada di dalam diri kalian. Jika kalian benar-benar ingin mengetahui rahasia sadhana, hal ini dapat dijelaskan melalui metode yang sangat sederhana. Misalnya, jaga pikiran kalian stabil dan tenang dalam waktu singkat selama 11 detik. Kalian dapat mencapai kesadaran hanya dalam waktu yang singkat. Kesadaran tidak dapat dicapai dengan gelisah seperti jarum jam yang berputar. Hanya 11 detik keheningan, pikiran sudah cukup. Tapi kalian tidak melakukan hal itu.
kalian dapat mencapai banyak hal dalam periode yang singkat ini. Oleh karena itu, jangan merepotkan diri kalian untuk hal yang tidak perlu. Kalian saat ini menempatkan tubuh kalian ke banyak masalah. Kalian juga membuang banyak uang. Pemborosan waktu adalah pemborosan hidup. Pemborosan uang adalah kejahatan. Oleh karena itu, jangan buang uang dan waktu. Waktu adalah Tuhan. Tuhan adalah waktu. Oleh karena itu, setiap kali kalian ada waktu, pikirkan suami. Aku pasti akan hadir di hadapanmu. Tidak hanya itu, aku bahkan akan berbicara kepadamu. Aku menerima beberapa surat yang mengatakan bahwa suami telah hadir di hadapan mereka dan berbicara pada mereka. Kalian juga bisa melakukan sadhana seperti itu. Kembangkan keyakinan yang teguh dalam suami. Kalian pasti akan berhasil dalam sadhana kalian. Beberapa orang datang ke sini sebagai bhakta. Tidak diragukan. Mereka memiliki pengabdian yang mendalam terhadap suami. Tetapi, apakah kesetiaan itu? Apa ciri seorang bhakta? Ini harus dianalisis terlebih dahulu. Hal yang pertama dan yang terpenting, kalian harus menumbuhkan keyakinan. Di mana ada keyakinan, di sana ada cinta. Di mana ada cinta, di sana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di sanalah Tuhan. Kebenaran adalah Tuhan. Kalian tidak perlu melakukan upaya khusus untuk mengetahui kebenaran. Bahkan 11 detik sudah cukup untuk mewujudkan kebenaran. Hanya merenungkan dalam pikiran kalian untuk jangka waktu 11 detik tentang kebenaran dan kalian akan mendapatkan darshan Tuhan. tersesat, oh sayangku tercinta. मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरी गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Sebuah lagu cinta dari kami untukmu, yang penuh kasih sayang, untuk melihat senyummu, Saimah
bimbinglah hamba-Mu, membawa pesan-Mu. Hidup ini hanya untuk-Mu, oh Sri Setia Sai, oh Sai Baba. Kau di hatiku, oh Sai Baba. Kau di hatiku. पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Engkau berada di hatiku setiap saat. Sungguh sebuah lagu yang sangat indah yang menjelaskan ikatan cinta suci antara kita dan Sai. Ngomong-ngomong tentang lagu, para bakta sudah pada membeli USB kisah kasih belum nih? Seluruh pendapatan dari USB tersebut dipercayakan pengelolaannya kepada SSGI untuk membantu saudara-saudara kita di Lombok dan Palu. Bagi para bakta yang ingin memiliki USB kisah kasih dan membantu para korban bencana atau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa email kami ke mediasaiindo@gmail.com. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir dari bagian 1 dari episode ke-8 ini. Masih banyak yang akan kita bahas minggu depan dengan topik yang sama, yaitu hubungan ilahi. Ingatlah, suami selalu mencintai kita. Sampai jumpa. Jai Sai Ram.